Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Guys, balik lagi ke ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol nggak penting sekitaran tentang usaha budidaya jamur tiram. Yang belum subscribe atau baru kesasar ke channel ini, jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan uploadan terbaru dari Creative Channel. Yang baru mencari inspirasi usaha ataupun baru searching di YouTube ketemu channel ini, jangan lupa di subscribe guys, karena subscribe itu gratis dan ilmu itu mahal. Semoga bisa ada ilmu dan informasi yang kalian ambil dari setiap video yang Insan upload ya guys. Nah, pada kesempatan kali ini Insan mau membahas masalah kematian dalam bibit backlog jamur tiram ya guys. Nah, jadi kalau dalam penanaman bibit itu hidup dan mati itu ya udah tergantung yang kuasa ya guys ya. Kita hanya bisa melakukan sebisa mungkin, kita hanya bisa melakukan yang terbaik supaya bibitnya itu bagaimana supaya bagus dan bisa hidup semua. Nah, tapi tetap tidak mungkin sih guys ya untuk partai besar ataupun produksi yang udah ribuan log per minggu atau ribuan log per hari, bahkan itu nggak mungkin menghindari kematian ya guys ya, ataupun nggak mungkin 100% berhasil. Pasti ada angka kematian ya minimal 5-10%, bahkan ada yang lebih ya guys ya, karena semakin banyak produksinya biasanya itu kesilapan ataupun kelalaian itu semakin banyak. Jadi ya tetap aja kita fokus, tetap berusaha melakukan yang terbaik. Tapi di sini San mau mencoba membagikan hal-hal yang setidaknya bisa kita antisipasi untuk menghindari kematian bibit itu ya guys. Dan kematian bibit itu bisa dikatakan ini mati dalam artian tidak ada kontaminasi ya guys ya, tapi murni mati. Nah, kalau ini kita akan coba cari dulu contohnya. Nah, karena ya biasanya kalau bibit insan mati itu jarang sih guys. Yang sering paling kalau udah terkontaminasi dia baru mati ya guys ya. Tapi kalau mati dalam bentuk mati bibit itu masih bisa dikatakan langka sih guys. Nah seperti ini guys, ini mati stagnan ya guys ya. Akan kita coba ambil. Sekali lagi saya ingatkan yang belum di subscribe, jangan lupa di subscribe dulu untuk mendapatkan notifikasi video terbaru guys. Nah jadi ini ya guys ya. Nah ini bisa dikatakan mati stagnan. Nah dalam artian miselium nggak jalan padahal nggak ada kontaminasi ya guys. Nah jadi hal-hal apa yang bisa menyebabkan mati yang seperti ini itu terjadi? Karena biasanya pemula itu lebih mungkin belum paham atau belum mahir dalam mengaduk medianya. Jadi yang pertama itu faktor dari kelebihan air ya guys ya, ataupun pengadukan media yang kurang rata. Nah itu bisa menyebabkan ada bagian yang terlalu banyak dapat kapur, terlalu basah. Jadi itu menyebabkan miselium tidak bisa merambat. Jadi kalau misalkan media kalian basah itu otomatis jangan langsung dikemas ya guys ya. Bisa dikompos 1 malam lagi, atau kemudian cara yang selanjutnya bisa ditambahkan dede ataupun serbuk yang baru. Nah supaya dia kadar airnya itu berkurang, bisa terurai kembali. Kalau kalian nggak ada serbuk ataupun nggak ada dedeknya, bisa kalian kompos 1 malam lagi dengan catatan diaduk lagi, dibalik itu tadi komposannya guys. Nah seperti itu guys, itu cara yang pertama. Apabila media sudah kebanyakan air. Kemudian yang kedua, apabila media kebanyakan air saat disterilisasi, biasanya saat plastiknya itu bocor, ataupun saat di steam itu tutupnya ini, bagian tutupnya ini terbuka ataupun karetnya lepas. Nah seperti itu bisa menyebabkan air masuk ke dalam. Nah jadi jika air masuk ke dalam menyebabkan kadar air dalam backlog itu berlebihan. Nah kalau udah seperti itu bagaimana caranya? Udah ada Insan buatkan satu video guys pembahasan. Yang pertama itu dijungkir balikkan ya guys ya. Nah seperti ini, biarkan dia 1 malam seperti ini supaya airnya turun ke bawah. Nah jadi pastikan bagian bawahnya ini dibuka dulu supaya airnya bisa menetes ke bawah. Biasanya 1 malam aja dia itu udah netes normal.
Nah, kalau udah normal baru besoknya diinokulasi guys. Tapi jangan dibuka terlalu lebar ya guys ya, usahakan dikasih celah sedikit gini aja untuk turun air, supaya airnya bisa netes, pH di dalam bisa normal, airnya juga normal. Nah, itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, buat teman-teman yang mungkin pengadukannya itu masih manual dan masih kadang belum rata airnya. Nah, jadi itu dengan cara disusun berdiri gini dulu guys. Nah, disusun berdiri gini. Jadi kalau buat teman-teman, jika disusun berdiri gini sudah otomatis kan airnya turun ke bawah ya guys ya. Jadi bagian atasnya ini kadar airnya ataupun pH-nya itu normal, stabil, standar. Jadi itu udah otomatis bisa dilaluin oleh bibit atau miselium jamur tiramnya. Karena apabila baru diinokulasi, kemudian kadar airnya berlebihan, kemudian kalian nyusunnya tidur seperti ini, nah itu bisa menyebabkan airnya ya tidak bergeser kemana-mana ya guys ya, tetap aja bagian permukaannya ini bisa basah. Nah, ya, sedangkan kalau bagian ataupun media yang terlalu basah itu miseliumnya nggak mau merambat, nggak mau berjalan, nggak mau merambat, nggak mau memakan serbuk kayunya. Nah, jadi salah satu caranya yaitu yang pertama tadi dijungkir balikkan, kemudian yang kedua disusun tegak guys. Ya, susun tegaknya itu berapa lama bang? Yaitu minimal sampai 2 mingguan lah ya guys ya, ataupun 10 hari lah, 10 hari disusun tegak, dia itu airnya udah ke bawah turun. Dan kemudian bagaimana itu nanti baru boleh disusun tidur seperti ini, karena nanti miseliumnya kan dia udah kuat sih guys ya, sudah sekitar 30 atau 25%, itu udah bisa mendorong airnya ke belakang. Nanti dia saat miseliumnya full, dia bagian belakangnya basah, agak ke kuning-kuningan, itu basah guys, airnya jadi terdorong ke belakang oleh miselium. Nah, ataupun kalau miseliumnya stagnan di angka 70 atau 80%, itu jamur masih tetap tumbuh. Nah, itu buat teman-teman yang mungkin ruangannya tidak cukup untuk menegakkannya lama. Nah, seperti itu guys ya. Nah, dengan catatan itu tadi guys, harus di susun tegak selama minimal ya 10 hari lah ya guys ya. Nah, itu dia penyebab kematian yang kedua tadi, adalah bagian air yang terlalu berlebihan. Kemudian untuk bagian yang ketiga, penyebab kematian dalam bibit itu adalah suhu ruang inkubasi yang dingin guys. Nah, jadi kalau suhu ruang inkubasi ataupun ruang penyimpanan ataupun ruang untuk penjalaran miselium itu normalnya di angka 30 sampai 33 derajat. Nah, itu bagusnya guys ya, standarnya kalaupun turun ya satu angka aja, 29 atau 34. Kalau terlalu dingin juga miseliumnya bisa mati. Kalau terlalu panas juga dia bisa hijau ataupun bisa mati juga. Nah, jadi harus benar-benar hangat dan steril. Hangat dan steril. Jadi kalau udah hangat aja tapi dia kotor, berabu, itu bisa menyebabkan kontaminasi trichoderma guys. Nah, jadi dari celah-celahnya ini guys, dia itu bisa masuk abu. Masuk abu itu yang menyebabkan kontaminasi. Walaupun itu udah dibilang dikatakan 80% rapat, tapi namanya abu ataupun spora jamur liar masih dapat tertembus, masih dapat masuk ke sela-sela karetnya itu ya guys ya. Apalagi kalau kita menutupnya dengan kapas masih lebih renggang lagi. Jadi kalau misalkan ruang inkubasi itu idealnya ya memang harus tertutup rapat lah guys ya semua. Kalau bisa nggak ada sirkulasi udara sama sekali di situ, jadi udara nggak ada keluar, udara luar juga nggak ada masuk. Nah, jadi miseliumnya ataupun perambatan miseliumnya lebih cepat dalam ruang inkubasi. Saat udah berumur 30% ataupun minimal ya 25%, barulah bisa dipindahkan sedikit ke ruang yang agak terbuka kalau ruang inkubasi kalian terbatas seperti insan. Nah, karena seperti insan pun lihat banyak sekali hal-hal yang seperti ini ya guys ya. Nah, jadi ini kontaminasi karena yang pertama itu suhu ruang inkubasi insan itu nggak bisa insan jaga, jadi insan hanya bisa menyediakan ruang inkubasi digabung dengan ruang penumbuhan, hanya beda di langit-langitnya aja guys. Nah, kemungkinan pun yang sebelah sana nanti mau dirubah ataupun mau dirombak pakai seng juga, karena memang lebih tahan lama, walaupun lebih sempromong. Nanti kita akan akali dengan penyiraman yang lebih maksimal lagi. Nah, jadi mungkin itu guys
beberapa penyebab kematian bibit pada backlog jamur tiram. Buat teman-teman yang mau ditanya ataupun mau didiskusikan, tulis di kolom komentar di bawah. Jangan pelit like karena insan nggak pelit ilmu. Jangan lupa subscribe dan share ke video ini kepada teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat. Kita jumpa di video yang berikutnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.